Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubihim yazdadu imanan walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman wa asyhadu anna rasul aman ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Islam rahimakumullah. Awal yang mana dan nikmat kepada kita sekalian, khususnya kita dapat melaksanakan ibadah bulan Ramadan termasuk Asia, dan insya Allah ibadah-ibadah yang lain. Semoga Allah menolongnya. Jamaah Masjid Al-Islam rahimakumullah, mari kita dengarkan sejenak tausiah menjelang berbuka. Ini termasuk serial saya menyampaikan tausiah, insya Allah yang ketiga kalau tidak yang keempat. Sore hari ini materinya tetap hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ceritanya pada suatu saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi, ditamoni, yang namoni tidak sembarangan, yaitu malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi. Sabda Kanjeng Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal Muhammad kita wa'nal masyid wa innaka ma'in bi anna sarafal yamuhu bilaih wa izzahu istina'uhu aninnas. Ini yang datang malaikat Jibril, dia langsung menyebut nama baginda Rasul. Kenapa malaikat langsung menyebut ya Muhammad? Kalau kita tidak boleh, karena malaikat itu termasuk mungkin pangkatnya lebih tinggi dari baginda Rasul. Dia adalah pembawa wahyu. Malaikat Jibril itu wahyu dari Allah, yang membawa adalah malaikat Jibril. Kebanyakan wahyu itu yang membawa adalah malaikat berupa wahyu, kecuali yang langsung itu adalah peristiwa Isra Mi'raj, baginda Rasul mendapatkan perintah sholat. Sekali lagi bahwa malaikat tidak perlu menyebut sallallahu alaihi wasallam, cukup ya Muhammad, ya Muhammad. Kita tidak boleh, kita harus baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk bagian dari sholawat Nabi. Kanjeng Nabi bersabda,
Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra sholawat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, aku akan balas kebaikan 10 kali. Tidak hanya kebaikan, tapi juga menghapus dosa 10. Tidak hanya menghapus dosa, tapi meningkatkan derajat 10 juga. Masya Allah. Makanya kalau kita baca sholawat, usahakan sholawatnya itu dimaknai, tahu artinya, tahu maksudnya. Karena balasannya seperti itu. Man sholat alayya wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1, kata Nabi sallallahu alaihi asra sholawat, aku akan memberikan kebaikan 10 kali. Tidak hanya itu, termasuk menghapus dosa 10, termasuk 10 derajat. Masya Allah. Makanya jangan bosan membaca sholawat. Kita sudah dicontohkan pada saat tasyahud ada sholawat. Pada saat kita mau berdoa, usahakan selipkan sholawat. Kalau saya pribadi mau berdoa, basmalah, hamdalah, kemudian sholawat. Kalau ada orang membaca sholawat, kita jangan diam. Kita ikut mendoakan. Misalnya ada orang membaca baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang mendengar jangan diam. Baca sholat juga, tapi sholatnya Allahumma sholli wa sallim alaihi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga sholawat tercurah juga atas baginda Rasul. Dia yang membaca dapat kelipatan 10, kita juga dapat kelipatan 10. Masya Allah. Kalau kita tidak membaca, alias mohon maaf mungkin kalau tidak paham tidak apa-apa. Tapi kalau kita mengerti tapi diam, kita dianggap oleh Kanjeng Nabi termasuk orang yang bakhil. Artinya orang yang bakhil itu bukan tidak dia menginfak hartanya, eman hartanya tidak, tapi termasuk orang bakhil itu kalau ada namaku disebut sholawat, dia tidak berdoa. Seperti itu tadi. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Semoga juga diselamatkan, disimpahkan kepadanya. Jadi sekali lagi itu sholawat. Begitu pentingnya sholawat, ada dalilnya dalam surat Al-Ahzab 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini tercantum di dalam surat Al-Ahzab. Insyaallah ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Ustaz, Allah kok bersolawat? Artinya Allah merahmati. Malaikat bersolawat artinya mendoakan. Seperti kita orang beriman, ya alladzina shollu alaihi. Hendaklah orang beriman juga bersolawat, artinya juga mendoakan. Hadirin jamaah al-Islam rahimakumullah. Sekali lagi mari kita ikuti dengan baik tausiah menjelang berbuka ini, karena ini kita termasuk di taman surga. Di taman surga. Berikutnya ya Muhammad isma
ma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Kamu akan mati. Kanjeng Nabi diingatkan, bebaslah kamu sebebas-bebasnya, artinya walaupun kamu bebas ada batasan, ajal, ada al-maut, kematian. Sombongnya apa? Kayak Fir'aun, Namrud, Qarun, akhirnya mati alias dead. Nah, alias dead. Nah, ini ya pesan Kanjeng Nabi. Nah, ini ya pesan Kanjeng Nabi. Ya, dari malaikat itu tadi. Bebaslah mayat mati. Sudah mati putus amalnya. Kalau nggak ada bekal, naudzubillah min dzalik. Apalagi bukan orang yang beriman. Naudzubillah. Jadi sekali lagi jamaah yang berbahagia, soal kematian ini hal yang gaib, rahasia Allah kita tidak tahu. Umur berapa tidak tahu. Yang jelas pasti pulang ke rahmatullah. Makanya Kanjeng Nabi berpesan kepada seorang yang sahabat yang disebut Abdullah bin Umi Maktum, wahai Abdullah, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Orang asing cepat atau lambat pasti pulang ke negeri asal. Artinya apa? Cepat atau lambat kita itu akan pulang ke rahmatullah. Jadi di dunia ini sifatnya sementara. Bekal, yaitu bekal taat bakti kepada Allah alias takwa. Nah, khairu zadi takwa wa taquni, berbekalah kamu sekalian. Karena sebagai bekal adalah takwa Allah. Wal tanzir nafsina qaddamat li ghadin. Persiapkan dirimu dengan amal sebaik-baiknya untuk hari esok, untuk hari yang akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Di hari akhir kita wafat dan akan disempurnakan. Baik dibalas kebaikan, jelek dibalas kejelekan. In ahsikum in asakum falah. Jika kamu berbuat kebaikan yang kamu peroleh. Jika kamu berbuat dosa, dosa itu yang kamu. Mudah-mudahan ayat ini dilanjutkan. Faman yusika anin nari wa udkhila jannata faqad faz. Barang siapa besok yang dihindarkan Allah dari neraka, dimasukkan surganya Allah, faqad faz, dia berbahagia, dia beruntung. Mudah-mudahan jamaah sekalian hadir di sini besok di hari akhir terhindar dari sengatan api neraka, dimasukkan surganya Allah. Allahumma amin. Yang berikutnya apa hadirin jamaah yang berbahagia? Yang berikutnya malaikat mendatangi Kanjeng Nabi berikutnya, wa ahdi masyita fa innaka mufariqu. Cintailah apa saja, pasti akan meninggalkan kamu. Umumnya manusia itu cinta kepada 3 kata: harta, tahta, wanita. Ada yang menambahi yang keempat, yaitu Toyota. Itulah kecintaan manusia pada saat di dunia. Pada saat di dunia tidak ada manusia yang tidak kepingin. Tidak ada sampai kepinginnya berusaha diberani budal isu sampai dalu supaya mendapatkan itu tadi. Firman Allah menyatakan di sucinya, linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqaddarati bil wal khayl musawwad wal an wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dihiaskan kepada manusia sangat cinta
pada wanita dan anak-anak, kepada emas yang berpikul-pikul, kepada kuda-kuda pilihan, dan sawah ladang termasuk ternak. Mudah-mudahan hadirin kita yang saat ini hadir di majelis yang mulia ini, menjelang berbuka, kita menyadari ujian Allah. Itu tadi ujian Allah, kaya diuji, miskin diuji, pangkat diuji, orang rendah juga diuji. Ujian Allah. Ujian Allah. Sekali lagi dengan ujian Allah ini, mari kita berusaha dengan sebaik-baiknya memanage agar tidak sampai kita terperosok ujian Allah. Dengan harapan dengan ujian Allah kita semakin dekat kepada Allah, tidak jauh. Kita semakin dekat dengan Allah dengan ujian Allah ini. Wa ahbib maksudnya fa innaka mufariqu. Apa yang kita kumpulkan, harta tahta wanita itu tadi akan meninggalkan kita. Apakah kita yang lebih dulu atau hartanya atau pangkatnya yang meninggalkan kita? Dunia sementara, akhirat selamanya. Kejar akhiratmu, dunia mengikutimu. Dunia sementara, akhirat selamanya. Kejar akhiratmu, dunia mengikutimu. Wa fa'inna tamariku, yang berikutnya apa hadirin? Yang berikutnya wa amal masyita wa innaka majayun bih. Berbuatlah, beramalah sesukamu, besok akan dibalas oleh Allah. Kebaikan dibalas kebaikan, kejelekan dibalas kejelekan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang buat kebaikan sebesar zarah akan dibalas oleh Allah. Barang siapa yang berbuat kejelekan sebesar zarah, sekecil atom pun, akan menerima balasannya. Mari hadir balasannya. Mari minimal mungkin sesuai kemampuan kita. Jangan kita malas untuk berbuat kebaikan, karena ini ibaratnya tabungan. Sehubungan dengan harta, ingat, agar harta ini dimanage dengan baik, merupakan tabungan nanti. Karena pada hari itu ada manusia yang menyesal. Kanjeng Nabi melihat mali-mali hartamu, bersabda, hartamu itu yang kamu makan, hartamu itu yang kamu pakai, hartamu yang kamu simpan. Sedangkan tabungan akhirat tidak pernah kamu sisihkan. Na'udzubillah. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada guna. Orang yang bakhil hisab oleh Allah, ketun dia mohon kepada Allah, ya Allah bangunkan, ya Allah, menjadi orang-orang soleh, ketun. Oleh karena itu hadirin, mari kita gunakan rezeki kita, umur kita, ya, nikmat dari Allah sebaik-baiknya, termasuk keimanan kita jaga dengan banyak-banyak zikrullah, banyak zikir kepada Allah. Ketahuilah, kekayaan yang hakiki itu bukan banyaknya harta benda. Kekayaan hakiki itu adalah kaya jiwa. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghina nafas. Kekayaan yang sebenarnya itu bukan banyaknya harta, tapi kekayaan yang sebenarnya itu adalah kaya jiwa. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman
dan tentram hati-hatinya lantaran ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati manusia itu tentram. Hadirin yang berbahagia, wa'lam anna syarfal mu'minin yahuna ketahuilah orang mukmin yang mulia manakala dia memelihara sholat malamnya. Ramadan sudah terlatih dengan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan setelah Ramadan tetap kita istiqomahkan sholat malam atau sholat tahajud. Jangan sampai tidak, supaya mukmin kita ini mulia. Wa'lam anna syarfal mu'minin yang mulia ini. Kemudian berikutnya pesan malaikat kepada kanjeng Nabi, wa izahu istighna'uhu anin nas. Demikianlah sudah ada kode bahwa waktu menjelang berbuka sudah masuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat